يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. Cek, 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 dah cukup. Tinggalkan dipindahin lagi. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا، به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا. لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا، ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا، ولا لغيرك دوايا. رب يوم الندايا يا 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 رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا، فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا، فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا. لم أدر من أي نبع أسقي جنين الركايا، والشط لا ما فيه يطوي اللظى في حشايا. رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا، في لجة ليس فيها من الضياء بقايا. جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا. يا 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 رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي.
رجائي يا رجائي يا رجائي رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا Bagus. Halo. رباه Ibu satu ya? عفوك Ibu dua ya? إني للنور مدت يداي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat masjid. Kita kembali di acara ngaji online Kuy. Sebelumnya dibahas kemarin kita sudah kedatangan Bapak Muhammad Yusuf Sya'ban. Kemarin beliau menjelaskan bahwa tentang kehidupan itu berawal dari Quran ya. Beliau juga membawa tema kemarin yaitu Quran is my life. Nah, untuk sahabat masjid semuanya, kita kali ini sudah kedatangan dari dosen STKIP Subang, yaitu ada Teh Detila Taningrat, MPD. Sebelum memasuki materi, baiknya saya membacakan dulu CV terlebih dahulu. Nama Detila Taningrat, MPD. Tanggal lahir Subang 28 Oktober 1989. Riwayat pendidikan MWal Amanah, SMP 1 Cipendei, SMA 1 Cipendei, S1 UPI Bandung, S2 UPI Bandung, pekerjaan guru serta dosen di STKIP Subang. Moto hidup beliau yaitu lillah, fisabilillah til jannah. Adapun sosial media untuk Facebook ada Detila Taningrat dan IG ada Deti_Leta. Untuk tema hari ini, sahabat masjid, kita akan membawakan tema yaitu tentang keutamaan wanita. Bagaimana sih menjadi seorang wanita yang diridhai oleh Allah, dan juga bagaimana sih wanita itu dalam pandangan Islam. Oke, sahabat masjid, kita akan masuk ke materi yaitu Teh Taningrat. Kami persilakan waktu dan tempat. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Sahabat masjid, ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, pada hari di ke-13 bulan Ramadan, insyaallah kita akan kembali ngaji online kuy. Ya, untuk sahabat masjid semua, terima kasih sebelumnya kepada para sahabat masjid, panitia yang sudah mempersiapkan kajian atau ngaji online selama bulan Ramadan ini. Sebuah program yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi ajang untuk kita semua dalam mencari ilmu, menuntut ilmu tanpa keterbatasan ruang dan waktu. Meski saat ini kita sedang lockdown di rumah saja, di tempat saja, tapi kita masih bisa mencari ilmu, mentadaburi ayat-ayat Allah, kajian-kajian Al-Quran, kajian-kajian ilmu di mana saja, salah satunya dengan media elektronik. Silakan bagi sahabat yang belum bergabung, ajak teman-temannya kita gabung di Facebook Masjid Al-Huda. Nah, insya Allah untuk pada sore hari ini saya akan membawakan materi tentang keutamaan wanita. Baik. Keutamaan wanita atau di sini kemuliaan wanita dalam syariat Islam. Mengutip dalam sebuah
kajiannya Syekh Abdurrahman bin Abdul Muhsin Al-Badar. Beliau sempat sebelum membicarakan tentang keutamaan wanita, mengingatkan tentang bagaimana seorang wanita dahulu kala ketika masih zaman jahiliyah. Jadi, sahabat masjid, apabila sahabat tahu, dahulu kala apabila seorang wanita, seorang perempuan itu mengandung, belum tahu anaknya laki-laki atau perempuan yang dilahirkan, itu mereka sudah cemas. Kenapa? Karena mereka takut, mereka merasa ketakutan bila mana anak yang dilahirkannya itu adalah seorang perempuan. Kenapa mereka takut? Karena pada zaman dahulu memiliki seorang anak perempuan itu adalah sebuah kehinaan bagi mereka. Mereka malu bila seorang istri yang hendak melahirkan itu oleh suaminya dibawa ke sebuah sumur atau ke sebuah lubang, diberdirikan gitu ya, ketika hendak melahirkan. Dan ketika tahu melahirkan bahwa itu anak perempuan, maka anak perempuan itu atau bayi perempuan itu langsung dikubur hidup-hidup. Saat itu juga seketika ketika terlahir ke dunia. Begitu hinanya kah seorang perempuan terlahirkan pada zaman itu. Namun apabila anak laki-laki yang dilahirkan, mereka akan merasa bangga. Nah, atau ada juga sanad yang lain dikatakan bahwa apabila seorang anak perempuan itu hidup, ya, ketika dipelihara hidup, pada usia 6 tahun, maka anak perempuan itu akan didandani. Ketika didandani, mereka akan diajak bepergian ke suatu tempat, kemudian tanpa sepengetahuannya, dia akan dibawa ke sebuah sumur. Nah, kemudian dia akan dicemplungkan ke sumur itu dan dikubur. Baik. Ketika kita membahas wanita di masa jahiliyah dulu, maka dalam Quran surat An-Nahl ayat 58 sampai 59, di situ diceritakan bahwa ketika anak perempuan lahir, maka menjadi hitam atau merahlah padam wajahnya atau mukanya. Sangat marah. Ya, kenapa? Karena dia dipenuhi dengan kehinaan. Dia merasa hina ketika seorang anak perempuan terlahir. Nah, maka ketika Islam datang, Islamlah yang kemudian memuliakan kaum perempuan atau kaum wanita. Ya, jika kita wanita, sahabat masjid semua wanita, ataupun sahabat masjid memiliki saudara wanita, seorang ibu yang tentu saja itu wanita yang melahirkan kita, maka saat ini Islam telah memuliakan wanita. Nah, tentang kemuliaan wanita, mengambil hadis dari riwayat Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat sakhraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha zakhalat min ayyi abwabil jannati sya'ah." Tentang perempuan. Begitu mulianya dan begitu Allah memuliakannya sehingga Allah menjaminkan surga dari mana saja untuk ia masuki. Saking mulianya wanita, saking spesialnya wanita, kata Allah, wanita bisa masuk surga dari mana saja. Asal apa? Nah, di sini diterangkan. Idza sholatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang wanita sholat 5 waktu, kemudian washamat syahraha, berpuasa di bulan Ramadan. Insyaallah sekarang kita berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian wa khassanat farjaha, menjaga kemaluannya dari zina. Wa ta'at ba'laha, dan taat kepada suaminya.
zakhalat min ayyi abwabil jannati sya'ah. Maka ia akan masuk ke surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Luar biasa, Masya Allah ya. Jadi wanita itu selain dimuliakan oleh Allah, diberikan kabar gembira oleh Allah. Jaminannya surga. Dan dari sekian banyak pintu surga, dia boleh masuk ke pintu mana saja yang ia inginkan. Asal tadi ada 4 syaratnya. Yang pertama, seorang wanita yang melaksanakan sholat 5 waktu. Insya Allah ya, sahabat masjid semuanya, sebagai seorang muslimin, muslimat yang beriman, taat pada Allah, kita melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian, wa shamat syahraha, berpuasa di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini kita semua masuk atau berada di bulan Ramadan. Kita sholat, kita berpuasa Ramadan. Yang ketiga, wa hasanat farjaha, kita menjaga kemaluan dari perbuatan zina. Insyaallah, nauzubillah. Ya, wanita yang menjaga kemaluannya dari perbuatan zina. Kemudian yang keempatnya adalah wa'ata'at ba'laha, taat atau taat kepada suaminya. Ya, nah ini insya Allah kalau 4 perkara tadi terpenuhi, dia boleh masuk surga ke pintu mana. Nah, itu diantaranya keutamaan wanita. Ya, dijaminkan surga di mana saja, dari mana saja dia ingin masuk. Nah, lalu keutamaan wanita yang lainnya apa lagi? Oke. Perempuan yang soleh, yang baik, lebih baik daripada 70 orang pria soleh. Benarkah? Tapi baik di sini perlu kita garis bawahi. Yang soleha, yang baik, insya Allah semuanya kita sedang berproses. Ya. Saya belum tentu baik di mata semua orang. Teman-teman semua, saya ataupun yang lainnya masih banyak kekurangan, atau saya masih banyak kekurangan, punya kekurangan. Tapi kita semua berproses menuju baik. Ya, wanita soleh, al-mar'atu sholihah. Karena wanita sholihah sebaik-baik perhiasan dunia. Nah, insya Allah kita menuju baik dan soleh. Karena ya. Nah, baik di sini dalam hal apa? Kita yang perlu garis bawahi. Baik di antara kebaikan yang bisa kita sebutkan dalam hal akhlak. Ya. Dalam sebuah riwayat dari An-Nawawas bin Sam'an radhiyallahu anhu berbicara tentang akhlak dalam kitab Riyadhus Shalihat. Ya, jadi ada kitab Riyadhus Shalihin atau taman orang-orang yang soleh, dan ada juga di sini dikhususkan Riyadhus Shalihat karya Imam An-Nawawi. Di sini khusus dirangkum hadis-hadis tentang muslimah yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Membahas tentang keutamaan akhlak mulia. Kalau kita melihat menjaz atau menebak seseorang itu baik, pasti dari tampilan luar dulu. Ya. Perilakunya baik, oh solehah. Dia senang pergi ke masjid, oh solehah, baik. Nah, di antara yang baik itu betul adalah akhlak atau perilaku. Dan tentang akhlak, bagaimana tadi disebutkan, An-Nawawas bin Sam'an radhiyallahu anhu berdasarkan hadis riwayat Muslim menceritakan tentang akhlak. Ya. Saya bacakan hadisnya. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi. Faqala al-birru husnul khuluq wal ismu ma halaka fi nafsika wa karihta an yutali'a alaihin nas. Suatu ketika aku bertanya tentang kebajikan dan dosa atau kejahatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab beliau, kebajikan adalah budi pekerti yang baik, sedangkan dosa atau kejahatan adalah sesuatu yang merisaukan hatimu dan engkau tidak senang jika hal itu diketahui oleh orang lain. Jadi, kalau kita berbicara tentang akhlak,
atau kebaikan, maka kita dapat definisikan. Kebaikan itu adalah sesuatu budi pekerti yang baik. Kebajikan itu budi pekerti yang baik. Nah, sedangkan yang tidak baik, jadi kebalikan dari yang baik, itulah yang tidak baik atau kejahatan adalah sesuatu yang risau di dalam diri kita dan kita tidak ingin diketahui oleh orang lain. Pernah nggak kita merasa, ya Allah, saya sudah melakukan sesuatu, aduh malu, nggak mau ketahuan sama orang lain. Ya Allah, jangan sampai orang lain tahu. Misal nih ya, misal sahabat masjid semuanya, saya tadi nggak sholat subuh. Misal, ada yang nggak sholat subuh. Pas ditanya sama guru di sekolah, ini kan lagi libur ya, mungkin ditanya sama gurunya via online. Siapa yang sholat subuh? Karena merasa malu gitu ya. Di checklist, daftar listnya, si A namanya misal. Dia centang, saya sholat subuh. Padahal tidak. Nah, ketika dia melakukan sesuatu itu, dalam hatinya dia merasa berdosa, merasa salah, merasa tidak ingin diketahui oleh orang lain. Berarti itulah suatu kejahatan atau dosa. Misal, mengaku berpuasa padahal tidak berpuasa. Ketika ditanya, antum so'im? Naam, ana so'im. Padahal dalam hatinya, tadi saya berbuka. Tapi dalam hati, dia merasa takut. Nah, ya. Mungkin sejenak setan akan berkata, nggak apa-apa, bohong dikit, gitu kan. Tapi nggak begitu. Nurani akan berkata, saya merasa takut, saya merasa khawatir, saya merasa malu. Tapi kata setan lagi, nggak apa-apa, sekali-sekali bohong, gitu kan ya. Nah, itu sudah jelas ya, suatu dosa atau kejahatan tidak ingin diketahui oleh orang lain dan kita merasa cemas. Nah, itu suatu kebaikan dan keburukan. Nah, kemudian berbicara dengan sholih atau sholihat, kebaikan, nah, di antaranya tercermin juga dalam akhlak. Ya. Dan tentang keutamaan akhlak dalam hadis, kumpulan hadis-hadis dalam Riyadhus Shalihat, dinukilkan di sini hadis ke-9 yang dituturkan dari Abu Umamah Al-Bahili, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Ana za'imum bi baiti fi rabidil jannah liman taraka al-mir'a wa in kana muhiqqan wa bi baiti fi sa'atil jannah liman taraka al-kazib wa in kana mazihan wa bi baiti fi a'lal jannah liman hasanu khuluquh. Aku berani menjamin sebuah rumah di surga di bagian bawah bagi orang yang meninggalkan debat kusir meski dia benar. Dan menjamin sebuah rumah di surga di bagian tengah bagi orang yang meninggalkan dusta meski dia bergurau. Serta menjamin sebuah rumah di surga bagian atas bagi orang yang senantiasa baik akhlak. Masya Allah. Jadi jika surga itu ada 3 bagian, bawah, tengah, dan atas, yang bawah itu adalah bagi orang yang meninggalkan debat kusir, yang tengah adalah bagi orang yang meninggalkan dusta, meski dustanya itu bergurau. Misal gini, kita kan sering guyon ya, bohong-bohongan untuk bercanda. Jadi kalau kita zaman sekarang sih, kalau anak-anak bilangnya stand up komedi lah tuh gitu ya, biar pada ketawa gitu. Jadi bohong-bohongan, meski bergurau. Tujuannya adalah untuk tertawa, untuk senang-senang misalnya ya. Tapi kalau di sini dikatakan dijaminkan surga bagian tengah bagi orang yang meninggalkan dusta meski dia bergurau, meski dustanya itu bergurau. Dan bagian atasnya luar biasa, itu adalah untuk orang yang akhlaknya baik. Nah, itu tentang keutamaan akhlak. Jadi sholihin sholihat, sahabat masjid, menjadi baik diantaranya adalah baik ya. Dan akhlak macam-macam tentu saja ya, akhlaknya bermacam-macam. Nah, selanjutnya tentang keutamaan wanita, diantaranya adalah perempuan yang tinggal bersama anak-anaknya dan tinggal bersama aku atau Rasulullah di dalam surga. Jadi betul ada dalam hadis dikatakan barang siapa yang memiliki anak perempuan 2 atau 3, kemudian dia
menyantuninya, kemudian dia memeliharanya, maka kelak di akhirat bersama Rasulullah akan berada seperti ini. Ya, artinya dia berdekatan dengan Rasulullah seperti ibu jari dengan jari telunjuk. Jadi itu salah satu keutamaan anak perempuan. Dan seorang bapak atau seorang ayah yang memiliki 2 anak perempuan itu salah satu kebaikan di surga, kata Allah. Jadi barang siapa yang memiliki 2 anak perempuan yang salih, salihat, insya Allah itu bisa menjadi jalan atau kunci atau pembuka surga untuk ayahnya. Lalu keutamaan yang keberapa sekarang? 1, 2, 3, yang keempat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu, benarkah? Oke. Al-jannatu tahta aqdam al-ummahat. Al-jannatu tahta aqdam al-ummahat. Ya. Surga di bawah telapak kaki ibu. Sebetulnya ungkapan hadis ini sering kita dengarkan. Bahkan dalam lagu ya. Surga di apa? Gimana lagunya? Surga di bawah telapak kaki ibu, saya lupa ya. Ini saya tadinya mau nyanyi, tapi saya lupa liriknya. Oke, jadi dilewat aja ya. Oke, ini sebetulnya al-jannatu tahta aqdam al-ummahat. Ini riwayat dari Ibnu Adi dalam Al-Kamil. Yang mana sebetulnya hadis ini bisa dikatakan munkar. Ya, sahabat masjid. Munkar itu apa? Artinya periwayatnya itu lemah. Nah, jadi al-jannatu tahta aqdam al-ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu, sebenarnya hadisnya ini lemah. Tapi ada hadis yang menguatkan. Hadis yang mana? Saya menemukan dalam Riyadhus Shalihat hadis tentang berbuat baik kepada orang tua. Yang bunyi hadisnya adalah baik. Bunyi hadisnya ini dituturkan dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu. Aqbala rajulu ila nabi Allah sallallahu alaihi wasallam faqala ubayyi'uka 'ala hijrati wal jihadi abtagil ajra minallahi ta'ala. Qala fa hallaka mina walidayka ahadun hayyu. Qala na'am balikila huma qala fatabtagil ajra minallahi ta'ala. Qala na'am. Qala farji' ila walidayka fa'ahsin suhbatahuma. Nah, jadi ada hadis yang menguatkan, diantaranya adalah hadis tentang sahabat yang datang kepada Rasulullah ingin ikut berperang, ingin ikut berjihad. Nah, pengertiannya, suatu ketika ada seorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, saya berbayat kepadamu untuk berhijrah dan berjihad, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasul bertanya kepada sahabat tersebut, apakah salah seorang di antara kedua orang tua masih hidup? Jawabnya, ya masih. Malah kedua-duanya masih hidup. Tanya beliau selanjutnya, apakah engkau masih mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala? Jawabnya, ya. Beliau pun atau Rasul pun kemudian berkata, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan layanilah mereka dengan sebaik-baiknya. Kedua orang tua di sini artinya adalah al-ummu wal abu, ayah dan ibu, gitu ya, ibu dan ayah. Jadi betapa orang tua itu menjadi sebuah kalau kita katakan itu sebuah pintu surga. Karena di sini ada lagi yang dikatakan bahwa ini salah satu hadis lagi. Sesungguhnya aku mempunyai istri dan ibu menyuruhku untuk menceraikannya, ucap Abu Darda. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang tua itu bagaikan pintu surga yang paling tengah. Jadi kalau ada pintu surga nih banyak berjejer, maka orang tua itu ada di tengah. Ya, maka kata Rasulullah, terserah apakah engkau akan menyia-nyiakan pintu itu atau akan memeliharanya. Ya, jadi kalau diibaratkan
tadi ya, kalau wanita atau perempuan yang sudah menikah, pintu surganya itu adalah suaminya. Nah, maka untuk para lelaki, di mana pintu surganya? Yaitu ada pada orang tuanya, khususnya adalah pada ibunya. Gitu. Jadi arti al-jannatu tahta aqdam al-ummahat berarti bahwa hendaklah kita merendahkan diri. Ya, jika surga itu ada di bawah telapak kaki ibu dan telapak kaki itu ibu itu adalah berada paling bawah dari bagian tubuh ibu, maka kita ibaratnya harus lebih rendah daripada itu. Saat berbicara, saat kemudian bertanya, saat memberikan penghargaan apapun gitu ya, keinginan menyampaikan keinginan, meminta sesuatu. Ya, jadi kita harus sebisa mungkin merendah diri kepada orang tua kita, ya. Dan yang sudah jelas lagi diantaranya adalah dalam kutipan ayat, gitu ya, ketika apabila orang tua kita itu sudah tua, renta, maka janganlah la takul janganlah berkata atau gitu ya kepada orang tua kita. Nah, itu ya. Kemudian keutamaan wanita lainnya apa? Nah, diantaranya perempuan yang menolong atau membantu suaminya dalam urusan agama atau kebaikan, misal membangunkan suaminya untuk sholat, mengingatkan suaminya untuk ke masjid, gitu ya, berbuat baik dan lain-lain, insya Allah istrinya pun akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan pahala. Nah, kalau kemarin dengan Pak Yusuf itu tentang bagaimana berbicara kepada orang tua, mengingatkan orang tua, itu juga sama. Misal kita perempuan, gitu ya, anak perempuan, nah, belum ada suami, kita masih ada orang tua, kita bisa mengingatkan orang tua kita untuk kebaikan. Nah, itu diantaranya 5 keutamaan wanita, gitu ya. Yang tadi perempuan yang salihah bisa jadi lebih baik daripada seorang lelaki yang soleh. Kemudian perempuan bisa dapat atau tinggal bersama Rasulullah atau dekat dengan Rasulullah ketika dia memelihara seorang anak 2 orang anak perempuan atau 3 anak orang perempuan. Kemudian surga atau al-jannatu tahta aqdam al-ummahat. Surga itu berada di bawah kaki ibu atau perempuan. Kemudian perempuan yang apabila melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian berpuasa Ramadan, menjaga menghindarkan dari perbuatan zina dan taat kepada suaminya, insya Allah dia dapat masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Jadi silakan boleh milih pintu yang mana saja. Ya. Kemudian perempuan yang membantu suaminya untuk dalam hal urusan agama, insya Allah itu pun merupakan kebaikan untuk perempuan itu sendiri. Nah, itu diantara keutamaan perempuan. Nah, perempuan keutamaan lainnya adalah hal yang dapat kita lihat dari kebaikan akhlak. Saya ingin membahas di sini salah satunya tentang akhlak di surat Al-Isra ayat 36. Nah, surat Al-Isra ayat 36 saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dalam artian diartikan di sini adalah dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, sahabat masjid semua, kenapa saya lanjutkan dengan membahas ini?
Karena di antara keutamaan wanita yang sama Allah dijaminkan surga, tidak sedikit juga hadis atau riwayat yang menyatakan bahwa wanita bisa menjadi ahli neraka. Ya, dikatakan bahwa wanita di antaranya bisa menjadi suluh atau kayu bakar di neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kenapa? Karena di antaranya wanita lemah dalam hal akal, lemah dalam hal pemikiran. Ya, lemah dalam di sini di antaranya menjaga pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Nah, para wanita ini nggak tua, nggak muda, nggak setengah tua atau setengah baya. Wanita ini senang sekali menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Nah, hati nurani di sini diantaranya malah kadang jadi baper. Oh ya, baper, bawa perasaan. Suuzon. Nah, oke. Dari pendengaran dulu. Nah, kadang dari pendengaran, wanita itu senang sekali mendengar. Mendengar apa? Mendengar sesuatu yang bukan haknya. Penglihatan yang kedua. Senang sekali melihat sesuatu yang bukan haknya, sama. Melihat, mendengar sesuatu yang menjadi bahan pembicaraan. Nah, apakah itu diantaranya adalah betul, ya, dari kecil atau misalnya yang tadi ya yang saya katakan tidak tua tidak muda senang misal nih ya bergosip. Nah, udah jelas apalagi ya di televisi itu banyak jelas namanya gosip ya, bergosip. Kemudian membicarakan, kalaupun tidak membicarakan kadang mendengarkan. Nah, kadang saya berpikir nggak ikut ngomongin gitu ya, tapi mendengarkan. Oh, ternyata mendengarkan juga ya. Falyakul khairat walau yasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Ya. Kemudian dalam hadis Abu Al-Darda radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, "Man radda an irdi akhi, raddallahu an wajhihin naro yaumal qiyamah." Barang siapa mencemarkan kehormatan diri saudaranya, Allah akan api neraka melalui mukanya pada hari kiamat kelak. Jadi barang siapa yang mencemarkan kehormatan diri saudaranya, artinya kita mencemarkan nama baik atau kehormatan orang lain, gitu ya. Kita tahu keburukan orang lain, kemudian kita sebarkan. Nah, maka Allah akan mencampakkan api neraka di akhirat. Nauzubillah. Ya. Kemudian salah satu hadis lagi yang ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Insyaallah sahih. Ketika Nabi telah siap melaksanakan sholat, beliau bertanya, di manakah Malik bin Al-Duhsyum? Jawab seseorang, dia munafik, tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Nabi SAW pun bersabda, janganlah engkau berkata seperti itu. Bukankah engkau tahu dia pernah mengucapkan La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah yang diucapkannya hanya karena Allah. Dan sungguh Allah mengharamkan api neraka kepada orang yang mengucapkan La ilaha illallah yang diucapkannya hanya karena Allah. Paham nggak sahabat masjid dari hadis ini? Sahabat ini bertanya, Nabi bertanya, di mana Malik al-Duhsyum? Seseorang menjawab, dia munafik. Nah, hanya itu ya. Kalimat itu yang kemudian turun hadis ini gitu ya. Dia munafik. Ketika kita menyebutkan atau mengklaim seseorang, dia munafik atau dia itu hal-hal tercela lainnya lah ya. Jangan sampai berkata seperti itu. Gitu. Karena dia pernah mengucapkan La ilaha illallah.
Allah mengharamkan api neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi seperti jangan berkata atau mengkafirkan seseorang, mengatakan orang lain munafik, ya. Nah, sifat tercela lain diantaranya adalah mengadu domba, ya. Dan tentang eh tadi membicarakan gosip, di sini ada di bab 3 sifat tercela bagi muslimah atau wanita. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah, surat kelima ayat kedua, potongan ayatnya, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, jangan tolong menolong dalam berbuat dosa. Nah, sahabat masjid, lebih sering mana? Kita tolong menolong dalam kebaikan atau dalam berbuat dosa? Mana? Tolong menolong, misalnya tolong menolong menyiapkan makan sahur, tolong menolong menyiapkan berbuka, atau tolong menolong menyiapkan berbuat maksiat. Misal, apa ya, kalau anak sekolah karena saya ngajar gitu ya, anak-anak ABG katanya. Jadi tolong menolong misalnya janjian buat ketemuan. Nah, bilangin ya ke orang tua kalau saya lagi belajar. Nggak taunya dia sedang janjian dengan perempuan. Nah, mana kita tahu ya, ketika dengan laki-laki dan perempuan, yang ketiganya entah apa gitu ya. Itu kan sudah minta tolong dalam hal keburukan. Atau misal, ini lagi musim lockdown ya anak-anak. Jangan dikasih tahu ya kalau saya nyontek punya kamu. Nah, ketika si temannya itu ditanya, bener nggak dia ngerjain sendiri atau nyontek punya kamu? Ternyata temannya itu malah menolong temannya tadi. Nah, artinya dia tidak jujur. Gitu ya, dia berdusta. Seorang yang terus-menerus berdusta, maka dia akan menjadi seorang yang kazib atau pendusta. Ya, jangan sampai karena sekali berbohong, 2 kali berbohong, maka dia bisa dicap menjadi seorang yang pendusta. Gitu ya. Nah, jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa. Kemudian dalam hadis yang dituturkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuballighuni ahadun min ashabi an ahadin syai'an. Fa inni uhibbu an akhruza ilaikum wa ana salimus sadri." Janganlah ada seseorang di antara para sahabatku yang menyampaikan perihal seseorang kepadaku. Sebab aku lebih senang keluar menemui kalian dengan dada yang bersih. Jadi nggak usah menyampaikan perihal seorang kepadaku. Kadang apa yang disampaikan oleh orang lain tentang diri kita atau kita menyampaikan perihal orang lain kepada seseorang tidak 100% betul-betul seperti apa perihal orang itu. Kadang ada aja lebihnya, ada saja kurangnya, bahkan seringnya dilebih-lebihkan. Ya. Jadi lebih baik Rasul itu lebih senang menjumpainya sendiri. Jadi kalau ingin mengetahui tentang seseorang, tanyakanlah langsung seseorang tersebut. Konfirmasilah langsung seseorang tersebut kepada orangnya. Ya, tabayunlah langsung. Tidak perlu menanya-nanya dari orang lain. Karena orang lain bisa saja melebihkan. Seperti itu. Jadi itu diantaranya sifat tercela bagi muslimah. Gitu ya. Nah, kemudian beberapa sifat tercela lainnya di sini disebutkan menjilat, kemudian ada berdusta, kemudian bersaksi palsu, mengutuk orang atau binatang, mencaci maki. Nah, itu pun sesuatu yang tercela. Nah, sahabat masjid, itu diantaranya adalah tadi hal-hal yang bisa merusak keutamaan wanita tadi. Ya, ketika Allah sudah memuliakan kita sebagai seorang wanita, ya,
menjaminkan surga dari mana saja datangnya, tapi ada saja hal-hal yang bisa merenggut semua itu. Apalagi kalau bukan nafsu kita sendiri dan tentu saja syaitan di dalamnya. Kenapa syaitan? Karena kalau kata Ustadz Abdul Somad ya, saya mendengarkan ceramahnya semalam waktu sahur, syaitan itu ada di dalam darah, dia akan dia mengalir bersama aliran darah. Dan dia itu berlari, bukan berjalan. Ya, berlari, kebayang? Setan itu berlari-lari dalam aliran darah kita dan senantiasa menggoda kita. Ya, ingin baik sedikit, dia palingkan lagi pada keburukan. Niat baik, dipalingkan lagi, ditunda-tunda. Niat pengen sholat duha, ditunda-tunda sama setan. Niat ingin tilawah, ditunda-tunda oleh setan. Ya. Niat ingin bersedekah, ditunda-tunda oleh setan. Karena setan itu berlari dalam aliran darah. Ya, senantiasa dia menutup aliran-aliran kebaikan kita agar senantiasa menjadi temannya, yaitu ahli neraka. Ya, agar hanya keburukan dan keburukan yang dilakukan oleh Bani Adam. Karena itu janji setan. Dia ingin punya banyak teman ketika nanti di neraka. Dia akan senantiasa menggoda manusia hingga ajal menjemputnya. Mungkin itu di antara keutamaan wanita. Keutamaan wanita lainnya, apalagi sahabat masjid di sini mungkin wanita sebagai seorang anak, ada yang sebagai seorang kakak, ada yang sebagai seorang bibi, ada yang sebagai seorang adik, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Semuanya punya keutamaan masing-masing. Ya. Wanita sebagai seorang anak, di awal tadi dijelaskan bahwa perjuangan atau kemuliaan seorang wanita itu luar biasa. Ya. Sebelum Islam diturunkan Jazirah Arab, wanita itu menjadi sangat hina. Ya. Kemudian ketika seorang wanita menikah, maka dia menjadi seorang istri. Maka di situ ada keutamaan istri. Di antaranya tadi keutamaannya yang apabila menjaga sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluan dari zina, taat pada suami. Nah, berarti ini kunci wanita yang sudah menikah. Dia punya keutamaan. Lalu ketika menjadi seorang ibu. Nah, itu punya keutamaan. Ketika dia menyusui anaknya, dari mulai mengandung, ya, dari mulai mengandung, kemudian melahirkan, menyusui anaknya, gitu kan? Itulah keutamaan wanita. Nah, keutamaan wanita disebutkan bahwa di sini dalam hadis yang dituturkan Abu Hurairah, keutamaan wanita sebagai seorang ibu, Ja'a rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Qala, "Ummuka." Qala, "Tsumma man?" Qala, "Ummuka." Qala, "Tsumma man?" Qala, "Ummuka." Qala, "Tsumma man?" Qala, "Abuka." Suatu ketika ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak saya pergauli dengan sebaik-baiknya?" Jawab beliau, "Ibumu." Tanyanya lagi, "Kemudian siapa?" Jawab beliau, "Ibumu." Tanyanya lagi, "Kemudian siapa?" Jawab beliau, "Ibumu." Tanyanya lagi, "Kemudian siapa?" Barulah Rasul menjawab, "Ayah." Sebuah hadis yang insya Allah sudah kita sangat ketahui, yang sangat masyhur, yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Insya Allah banyak keutamaan sebagai seorang wanita untuk sahabat masjid yang sekarang menjadi seorang anak perempuan, seorang gadis perempuan, seorang istri ataupun seorang ibu.
keutamaan ada padamu. Insya Allah, asalkan kita taat pada apa yang sudah Allah inginkan terhadap kita sebagai hambanya, sebagai wanita, mudah-mudahan surga menanti kita dan kita diperbolehkan masuk dari jalan yang mana. Allahu a'lam bishawab, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tadi adalah materi yang diberikan oleh Teh Deti Lotaningrat terkait keutamaan menjadi seorang wanita. Nah, Teh, di zaman era modern sekarang ini kan untuk menjadi seorang wanita itu dirasa sangat sulit, Teh. Apalagi dengan maraknya sosial media seperti IG, kemudian sekarang lagi hit-hitnya nih TikTok gitu kan. Nah, bagaimana sih untuk antisipasinya tuh menjadi seorang wanita gitu kan, agar mereka itu terhindar dari hal-hal yang istilahnya memperlihatkan aurat, kemudian yang menimbulkan kecemasan-kecemasan khususnya untuk kaum pria gitu kan, Teh. Seperti itu mungkin, Teh. Baik, luar biasa ya, Masya Allah. Betul, bahwa saya teringat sebuah hadis bahwa hancurnya Bani atau kaum Quraisy itu diantaranya adalah oleh godaan dunia dan wanita. Dan yang pertama hancur ternyata benarlah oleh godaan wanita. Maka mintalah perlindungan kepada Allah dari fitnah dunia dan fitnah wanita. Karena wanita itu akan menjadi fitnah luar biasa. Dan kita bisa rasakan sekarang. Dan bukan hanya sekarang mungkin ya. Sudah dibuktikan, sudah terbukti dan sudah Allah jelaskan bahwa dulu saja bahwa fitnah wanita itu menjadi penghancur yang pertama. Apalagi saat ini di mana media sosial begitu marak. Ya, kita buka TikTok, kita buka YouTube, kita buka IG gitu ya. Wanita itu muncul. Bahkan buka game online saja, buka aplikasi kita browser saja, yang muncul itu adalah fitnah wanita. Nah, alhamdulillah ya, sebagai seorang wanita merasa Masya Allah gitu ya, subhanallah gitu, ketika wanita menjadi sumber fitnah. Gitu. Ibaratnya itu tuh satu genre loh. Saya wanita, yang tampil di situ pun wanita. Sebagai seorang wanita harusnya merasa miris. Kenapa kok bisa gitu ya? Nah, perihal kenapa ini memang sunatullah ya, sudah kehendak Allah. Jalan orang masing-masing berbeda. Namun hendaklah kita yang insya Allah mudah-mudahan sama Allah diberikan taufik, didekatkan dengan orang-orang yang soleh. Di antaranya adalah senantiasa menjaga diri kita. Yang pertama mungkin kalau menurut saya senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Apalagi di bulan puasa ini, insya Allah di mana nafsu, di mana dahaga kita, lapar kita dibendung, insya Allah nafsu juga kita tahan, gitu ya. Kita tahan, kita bendung untuk hal-hal yang negatif. Lalu bagaimana lagi? Nah, anak-anak kita jauhkan dari hal-hal tersebut. Bila perlu, kalau TikTok itu dirasa mengganggu, ya di-uninstall saja, gitu kan? Di-uninstall saja. Kalau misalnya TikTok itu mengganggu, uninstall. Kalau seandainya misal YouTube itu mengganggu karena kebanyakannya dipakai untuk mendownload atau melihat sesuatu yang negatif, ya tinggalkan saja, kan sudah jelas tadi ayatnya. Tinggalkan sesuatu yang sekiranya itu buruk gitu. Dan senantiasa kita berdoa, memohon kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dini, agar Allah menetapkan hati kita dan menjaga hati kita agar kita tidak dipalingkan lagi kepada kemaksiatan. Seperti itu, ini ya. Ya, baik, Masya Allah sekali jawabannya ya dari Teh Deti Lotaningrat. Nah, ada sedikit tips juga tadi ya untuk para wanita di luar sana, khususnya sahabat masjid, bahwasanya bukan hanya lingkungan yang harus tetap dijaga, tapi juga keteguhan dan keistiqomahan hati agar tetap terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan ya, khususnya dalam era modern seperti ini.
Baik, alhamdulillah sahabat masjid, kita sudah berada di penghujung acara ngolek ngaji online kuy. Kita sudah tadi beberapa mendengar tentang materi hari ini, tentang keutamaan menjadi seorang wanita. Alhamdulillah kita berada di penghujung acara. Sedikit informasi untuk sahabat masjid semua, bahwasannya untuk pemateri besok ada Bapak Amu Abdullah yang akan mengisi tentang tema Seri Manajemen Masjid. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Teh Deti yang sudah mengisi ngolek hari ini ngaji online kuy. Insya Allah kita juga akan tetap hadir besok di jam yang sama, jam 16.30, untuk sahabat masjid tentunya tetap setia menemani kita semua untuk mendukung program Masjid Al-Huda juga. Sekian dari kami sahabat masjid. Semoga hari ini kita mendapat banyak kebaikan dan juga ilmu yang bermanfaat. Ditutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري